Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rembuknya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Selamat jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Vaksin saat ini masih memiliki intensi yang cukup tinggi yang menjadi pembahasan bagi warga di jagat maya. Mereka berspekulasi tentang bagaimana pemberian vaksin, gratis vaksin, hingga uji klinis ataupun kehalalan vaksin. Dan tentu keberagaman tersebut juga dimulai dari spekulasi-spekulasi di media sosial yang beredar saat ini. Tetapi vaksin sendiri sudah dimulai secara nasional sejak pemberian kepada Bapak Jokowi Widodo selaku Presiden RI dan juga kepada sejumlah pejabat dan juga public figure. Ini menjadi menarik untuk pembahasan bagaimana sebenarnya masyarakat berpikir tentang vaksin. Apakah mereka sebenarnya takut divaksin atau apa saja kecemasan-kecemasan mereka seputar vaksin ini. Bersama saya Putra Madani, pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Kalau saya secara pribadi, kami masih takut atau ragu karena keterangan dari pihak orang-orang banyak ada yang disuntik dengan Sinovac, malahan beberapa hari kemudian positif. Contoh Bupati Sleman, Bapak Sri Purnomo, ini kan baru mengalami sakit corona untuk minggu-minggu ini setelah disuntik Sinovac vaksin. Menurutku itu bagus, Mbak. Biar semua itu bisa sehat, bisa kembali normal seperti biasa. Kalau bisa vaksinnya itu nggak mahal-mahal amat, gitu, gratis kalau bisa. Ya menurut saya kan itu harapan baru buat masyarakat Indonesia ya. Karena dengan adanya vaksin itu memberi harapan kepada kita untuk menambah kekebalan tubuh. Jadi ketika kita sudah divaksin, harapannya kita akan kebal terhadap vaksin COVID-19 itu. Menurut saya baik, soalnya kan sekarang itu banyak yang mulai banyak yang COVID sudah banyak tuh ini bulan ini. Semakin lama ini malah nggak mereda-mereda, malah semakin banyak COVID-nya, biar bisa ini kurang. Mengenai vaksinasi untuk bulan Februari ini, yang direncanakan untuk saya sebagai masyarakat biasa, juga yang selalu update untuk masalah vaksinasi yang mungkin yang direncanakan untuk para medis dan juga TNI Polri ya Mbak ya, itu saya cukup mendukung program dari pemerintah itu karena vaksinasi itu memang dibutuhkan secara darurat, dan saya cukup mengapresiasi khususnya dari pemerintahan daerah dan pemerintah pusat untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Dan mudah-mudahan vaksinasi untuk masyarakat biasa juga bisa segera diberikan. Untuk masyarakat umum mendukung, Mbak. Soalnya juga takut kalau masyarakat itu kena COVID, mendukung sekali. Senang karena mau langsung ingin sekolah. Karena biar kita cepat masuk sekolah lagi, biar ketemu sama teman. Ya, untuk vaksinasi COVID ya. Pertama kita sudah sedikit banyak, kita kan secara umum sudah tahu ya. Sudah tahu di berita sudah banyak seperti itu, dan Pak Jokowi sendiri sudah mencontohkan untuk menerima vaksin. Nah, kita pun kalau itu sudah jadi sebuah regulasi dari negara, sudah jadi perintah dari pemerintah. Nah, kita pun sebagai warga negara yang baik, taat konstitusi, kita juga akan melakukan vaksin dengan regulasi yang ada, dengan prosedur yang ada, kita tetap ikut pemerintah. Ini kan kami menghargai ikhtiar pemerintah ya, ikhtiar pemerintah untuk menanggulangi, untuk mengakhiri masa ini, Mbak, gitu. Kalau untuk vaksinasi ya Mbak ya, itu gimana ya?
Kalau kemarin-kemarin kan menurut desas-desus di berita karena dari BPOM belum ada istilahnya izin untuk itu. Ya kalau emang dari pemerintah harus gitu dan itu lebih baik ya. Dan itu sudah terbukti aman, enggak masalah. Kecuali kalau itu belum terbukti aman, kita tetap juga harus mikir-mikir juga lah untuk melakukan itu. Ya, kalau aku sebagai rakyat kecil ya cuma bisa setuju-setuju saja. Ya bagus lah kalau itu memang buat penyembuhan virus kan, itu kan lebih bagus, lebih cepat normal gitu loh, kan lebih bagus. Jadi masyarakat bisa aktivitas bebas seperti sedia kala, mau cari rezeki, cari nafkah buat keluarga kan bisa, istilahnya nggak was-was gitu loh. Ya kan kalau vaksin kan itu kan dari pemerintah kan udah diuji coba, istilahnya udah sah buat penyembuhan gitu. Kan nggak, ini kan pasti nggak apa-apa lah, ya wajar lah kalau ada yang takut. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Saya secara pribadi sebagai masyarakat dan saya sangat siap sekali bila nanti vaksin itu sudah beredar di masyarakat biasa. Karena menurut saya vaksin itu memang sangat diperlukan sebagai tingkat kekebalan antibodi yang diperlukan bagi tubuh manusia. Yang sepengetahuan saya vaksin itu nanti akan serumnya juga diambilkannya dari gen virus corona itu sendiri. Jelas siap, karena ya itu tadi, karena kalau kita divaksin, harapan kita kan di dalam tubuh kita ada antibodi untuk melawan COVID itu. Gitu. Siap, karena kan saya juga masih sekolah, terus biar nanti teman-teman kalau semama nggak sehat bisa jadi sehat gitu. Kalau saya siap-siap aja untuk kebaikan kedepannya kan, untuk beberapa orang juga nanti kan kita sering beraktivitas di luar rumah, yaitu untuk kebaikan saya juga dan kebaikan orang lain juga bisa terjaga lah. Siap, karena vaksin itu sangat membantu untuk mencegah virus corona. Siap, ya karena ingin cepat kembali normal. Siap, biar bisa sekolah lagi, biar bisa ketemu orang tua, bisa kumpul bareng. Kalau siapnya siap, kalau takutnya soalnya belum pernah divaksin sekeras ini. Maksudnya penyakitnya yang seganas ini gitu loh, Mbak. Ya mungkin juga mau, Mbak, kalau masyarakat divaksin nggak mau apa takut, mungkin nggak takut. Kalau zaman sekarang udah zaman kayak gini, masa takut divaksin. Itu juga untuk kepentingan kita bersama. Kalau saya secara pribadi masih takut karena belum banyak yang dicoba atau yang untuk eksperimen gitu ya. Jadi belum tahu hasilnya gimana gitu, belum ada keterangan yang lebih jelas. Baru katanya kan kalau udah ada yang keberhasilan, loh ini udah disuntik dengan vaksin Sinovac. Ternyata dengan bergumul atau berjabat tangan dengan orang yang terkena aman. Nah itu saya baru enggak siap. Pertama wallahu a'lam ya. Nah ini kan kalau bagi saya sendiri mungkin untuk ketakutan dan sebagainya lebih ke anak-anak kalau daripada saya. Kalau saya sendiri kalau itu untuk kebaikan saya enggak apa-apa. Tapi untuk kekhawatiran misal ada malpraktek apa-apa itu ya pasti akan ada yang bertanggung jawab ya, seperti itu. Terus kalau untuk tidak berani, yaitu tadi
saya lebih mengkhawatirkan anak-anak seperti itu. Kalau saya mah siap-siap aja, itu kan buat antisipasi, namanya virus penyakit kan nggak kelihatan, ya lebih baik istilahnya ibarat sedia payung sebelum hujan lah. Kalau insya Allah saya siap, tapi kalau berhubung keluarga saya itu ada semacam gula dan diabetes, mungkin dari pihak penyuntiknya nanti yang enggak. Nek saya belum pernah ngecek saya itu diabetes apa enggak, tapi kenyataan kakak saya meninggal sama ibu saya itu karena diabetes gitu. Biasanya kan suka kembar gitu tuh dari atas ke bawah. Sebenarnya gimana ya, kalau saya sendiri sih masih agak ragu untuk vaksin itu. Karena ya masih banyak berita-berita yang menyebar yang istilahnya gara-gara vaksin itu menyebabkan ini itu, dan untuk pembuktian yang vaksin itu benar-benar sudah bisa menangani COVID juga kayaknya belum. Kalau saya sendiri sih belum tahu, belum bisa melihat buktinya itu, Mbak. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Seperti biasa, karena vaksin itu tidak hanya diberikan pada saat corona ini, Mbak. Tentu seperti dulu ada vaksinasi untuk seperti penyakit cacar dan sebagainya. Pada dasarnya masyarakat secara seluas itu sudah mengetahui dan terbiasa dengan vaksin. Namun memang secara spesifik untuk vaksin corona ini masyarakat memang masih ada yang takut ya, karena mungkin dari kualitas vaksin itu sendiri. Namun dengan demikian, tentu saya sebagai masyarakat masih berharap untuk mengedukasi masyarakat awam ini mengenai fungsi dari vaksin dan nanti apa arti dari vaksin tersebut, mengenai bahwa vaksin itu bukan merupakan suatu obat. Ini yang sekarang masih di tengah-tengah masyarakat itu masih menjadi perbincangan, maka masih ada yang takut. Tapi kalau vaksinasi itu sudah nanti ada edukasi dari pemerintah, dari yang berwenang, bahwa vaksin itu untuk peningkatan kekebalan tubuh, dan ini bukan obat, tetapi ini kan pencegahan kekebalan tubuh. Itu saya pikir nanti masyarakat juga akan menyadari hal tersebut, bisa mengantisipasi masyarakat yang sekarang takut, sekarang apa, masih kita pahami. Ya terpenting itu diberi konsultasi dulu biar mereka mau dan alasannya kenapa mereka harus diberi vaksin. Ya itu tadi diberi konsultasi agar caranya gimana biar nanti mereka mau, soalnya ya itulah COVID ini kan udah banyak yang kena kan. Ya musim kayak gini juga. Ya itu seharusnya kalau saya bahasa akar rumput ya, uji kliniknya dilengkapi dulu. Itu kan baru berapa kali, tapi belum maksimal gitu ya. Jadi belum secara secara detail atau secara maksimal. Kalau udah maksimal diuji coba pada beberapa orang, ternyata memang hasilnya udah jelas, insya Allah saya sanggup. Disosialisasikan, Mbak. Di desa-desa itu kayak dikumpulin terus diberitahu kalau kayak gini-gini gitu. Malah itu lebih baik kayak gitu. Yang jelas perlu banyak sosialisasi ya. Itu utamanya dari pemangku kepentingan di daerah, mungkin dari Pak Bupati, Pak Wali Kota atau Gubernur begitu. Yang sebelumnya kan sudah dicontohkan oleh Pak Jokowi ya. Menurut saya itu bagus. Jadi menggugah masyarakat untuk sadar bahwa divaksin itu penting. Itu menurut saya
dari kesadaran masing-masing orangnya. Kesadarannya kalau caranya kalau dia merasa sehat, terus divaksin, terus insya Allah memang itu kan benteng dari COVID itu kan. Jadi kalau orang-orangnya itu secara kesadaran itu insya Allah berani daftar masing-masing orangnya gitu. Gimana ya, masalahnya ya orang banyak sih Mbak. Ya biasalah kalau ada yang takut, kalau ada yang enggak kan ya wajar lah, namanya juga penyakit. Tapi kalau buat istilahnya membangun kesembuhan kan, kalau buat saya nggak masalah, nggak apa-apa. Cuma lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Penyampaian dari pemerintah yang jelas, gimana caranya pokoknya pemerintah itu mengutus orang yang memberitahu ke masyarakat, itu yang jelas. Emang harus dengan bahasa mereka, harus yang nyaman di telinga mereka, dan dengan contoh yang real seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak. Itu menurut saya. Soalnya ya beda daerah, beda bahasa yang harus diterapkan untuk mereka seperti itu. Ya mungkin sosialisasi aja sih. Kalau masyarakat kan yang pasti sosialisasi itu vaksin hasilnya bagaimana, istilahnya nanti keuntungan kalau divaksin apa, kalau enggak gimana. Yang pasti pemberitahuan kepada masyarakat yang lebih masif biar masyarakat itu lebih merasa nyaman. Ya harusnya dari pihak pemerintah memberi pengarahan untuk supaya Pak Kades yang memberi pengetahuannya disalurkan ke Pak Dukuh atau Pak Kades, biar ada penyuluhan dari desa, mungkin dari kelurahan, ada informasi menuju ke RT, RW mungkin baru itu. Dibujuknya biar kita bisa ketemu kumpul-kumpul bareng lagi. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, dan di dalam segmentasi Mic Voice atau jurnalisme warga Magelang, saya bertemu Mbak Desi. Sehat Mbak Desi hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Meski pakai masker ya, sesuai dengan protokol kesehatan, itu jadi salah satu hal yang utama. Mbak, ini kan isu-isu santer tentang vaksin ini lagi hits banget di sosial media, bahkan semua mengomentari tentang vaksin. Kalau Mbak Desi sendiri, menurut Mbak Desi gimana sih pendapatnya tentang vaksin yang saat ini sudah dilakukan juga kepada Presiden RI, ya kan? Kemudian public figure, pejabat-pejabat juga. Gimana menurut Mbak Desi sendiri? Kalau menurut saya sih, kalau soal vaksin itu kan wajib kan dari pemerintah, jadi kita harus melakukannya. Terus vaksin juga kan bisa membuat kita buat imunitas tubuh, daya tahan tubuh kita buat kebalkan dari virus corona. Jadi kan kita harus melakukannya itu. Berarti kalau ditanya takut atau enggak? Enggak sih. Enggak takut ya? Enggak takut jarum suntik ya Mbak Desi? Enggak sih Mbak. Jadi siap untuk divaksin? Iya, saya siap untuk divaksin. Lalu untuk kedepannya baiknya agar vaksin ini berjalan dengan baik, menurut Mbak Desi gimana? Soalnya masih banyak nih yang mikir, wah aku takut divaksin gitu. Bagaimana dengan uji klinisnya, segala macam, kehalalannya, walaupun sebenarnya itu sudah jelas ya, sudah jelas halal, sudah ada resmi juga dari BPOM, kemudian ya gitu. Gimana? Karena menurut saya tuh kalau orang-orang yang kayak gitu tuh udah terdoktrin sama media sosial, misalnya kayak di media sosial ada isu kalau vaksin itu gini-gini, iya hoax itu. Jadi kalau menyebarkan berita tuh berita yang baik gitu, nggak usah yang nggak benar-benar gitu. Jadi orang pada takut mau melakukan vaksin itu sendiri jadinya. Jadi sebagai netizen tuh harus bijak dalam bersosial media juga ya Mbak ya, jangan asal sebar berita gitu ya. Iya benar. Terima kasih banyak. Jadi Mbak Desi siap untuk divaksin dan nggak takut ya Mbak ya? Iya, saya nggak takut untuk divaksin. Siap untuk divaksin. Kenapa? Siap untuk divaksin. Mbak Desi siap untuk divaksin. Gimana dengan teman-teman atau pemirsa Magelang TV? Terima kasih banyak Mbak Desi atas waktunya.